percaya sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa sudah Tuhan nyatakan kepada adik-adik semua. Karena apa? Karena pada hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan waktu yang indah dan kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan, yaitu beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk beribadah? Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Bersukacita bersama-sama dengan teman-teman lainnya yang ada di rumah? Baik, puji Tuhan. Inang percaya adik-adik semua, kita semua bersukacita pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, sudahkah adik-adik sekolah minggu siapkan diri adik-adik? Sudahkah adik-adik sekolah minggu menyiapkan senjata kita? Apa itu? Firman Allah, ya. Dan alat-alat tulis lainnya yang diperlukan. Kalau sudah siap, ingat, di saat beribadah tidak tidur-tiduran. Di saat beribadah kita harus sungguh-sungguh, ya. Dan jangan kita skip-skip, lewat-lewat karena online, ya. Tapi kita harus mengikutinya dari awal hingga akhir ibadah kita. Agar apa? Kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Inang undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, mencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dilanjutkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kita. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah dong Kak. Oke, kalau kita sudah disiapkan, berpakaian yang rapi sudah ya. Oke nih, mengawali ibadah hari ini, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Datanglah ke Baitnya. Bersyukur. Ke baitnya dengan hati
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang masih bisa kami nikmati. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, maafkanlah kami jika kami membuat kesalahan ataupun dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tuhan, berkatilah kakak guru sekolah minggu yang membimbing ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk di kelas. Nah, sekarang seperti biasa, kakak tanya dulu ya. Adik-adik, hari ini kabarnya bagaimana ya? Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Lagi ya, apa kabar adik-adik? Dahsyat, Luar biasa? yes. Wah, tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa ya, apalagi minggu lalu abis ngerayain Paskah. Wah, pasti senang banget ya adik-adik ya. Oke deh adik-adik, sekarang kasih semangat ya untuk memuji nama Tuhannya ya. Oke ya, yuk kita berdiri lagi. Karena ini masih dalam suasana setelah Paskah ya, kita menyanyikan lagu Anak Allah Yesus namanya. Oke, tahu kan ya lagunya ya? Kita nyanyikan sebab Dia hidup. hidup kalau hidup sudah bangkit, sudah hidup lagi. Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita nyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus nih, karena kita masih semangat-semangatnya nih merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyikan ya. Kalahkan iblis, budayanya benar.
pikiran kita, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Mari kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu tergenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah lagi ya kita nyanyikan kekuatan di hidupku. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Inang Sintuan D. Borgota. Baik adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah berkat yang sangat besar bagi kita semua. Baik adik-adik sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat jasmani yang boleh kami terus nikmati juga hingga pada saat ini. Tuhan, kami rindu Tuhan penuhkan kami dengan berkat rohani melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus buka hati dan pikiran kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga Tuhan kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pimpin anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan ya, yang terambil dari Yohanes 20. Kita sama-sama buka Alkitab kita, Yohanes 20 ayat yang ke 24 sampai dengan yang ke-29 ya. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-29. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya adik-adik. Yohanes ada di kitab perjanjian apa? Ya benar, ada dalam kitab perjanjian baru. Baik adik-adik yang sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama. Membacanya dengan suara yang keras ya, yang lantang ya adik-adik, dan jelas. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sampai sedemikian jawab firman Tuhan. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Adalah suatu hal yang luar biasa yang boleh kita rasakan. Nang percaya anak-anak sekolah minggu merasakan sukacita itu. Sukacita karena apa? Kita bisa merayakan Paskah. Dengan demikian kita dikuatkan bahwa Yesus telah bangkit, ya. Dan kemarin kita sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu dengan mengadakan lomba-lomba, meskipun kegiatan Paskah tersebut dilakukan melalui media Zoom. Tapi Inang percaya tidak mengurangi sukacita kita. Ayo, siapa yang kemarin yang menang lomba-lomba? Adik-adik senang? Adik-adik bahagia? Ya, Inang pun bahagia. Dan biarlah kita bersukacita karena Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini firman Tuhan menceritakan tentang murid Yesus, ya, menceritakan tentang murid Yesus yang bernama Thomas, di mana Thomas ini adalah salah satu murid Yesus, ya. Berapa orang murid Yesus, adik-adik? 2, 4, 7, 10? Bukan. Murid Yesus ada 12. Dan Thomas adalah salah satunya. Nah, adik-adik, ketika Yesus mati, ya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dikubur, perasaan daripada murid-murid Yesus pada saat itu, mereka sangat sedih. Mereka sangat sedih, ya. Di dalam hati mereka sesuatu yang luar biasa yang telah mereka ikuti, yaitu Yesus mati disalibkan. Dan kesedihan itu ada pada murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, tetapi ada suatu hal yang luar biasa, yaitu pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kubur. Yesus bangkit dari kubur, adik-adik. Yesus bangkit dari kubur dan dia hidup. Dia hidup, ya. Dia hidup. Dia tidak melayang-layang, tidak, tetapi dia hidup. Nah, adik-adik, hidupnya seperti apa? Mungkin kalau kita dengar berita, ya adik-adik, kalau ada orang yang udah mati hidup lagi loh. Sering loh orang nggak percaya loh. Nggak percaya. Masa sih? Serius? Mati suri kali? Atau apa gitu? Salah diagnosa kali atau bagaimana? Nah, adik-adik yang kekasih, kita lihat di sini firman Tuhan pada hari ini menceritakan bagaimana murid-murid Yesus mendapatkan berkat yang luar biasa dan mereka bisa melihat bahwa Yesus tidak hanya bangkit, tetapi Tuhan Yesus hidup. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus, ya, memiliki suatu kebiasaan, ya, mereka bersekutu bersama-sama. Nah, ketika mereka bersekutu bersama-sama, mereka beribadah bersama-sama, mereka melihat kehadiran Tuhan. Mereka mendapatkan berkat yang luar biasa, sukacita yang luar biasa dengan kehadiran Tuhan pada saat itu. Karena apa? Di situ dikatakan murid-murid Yesus bercerita, menyampaikan berita sukacita itu kepada salah seorang murid Yesus yang tidak mengikuti persekutuan itu. Yaitu siapa? Thomas. Thomas tidak mengikuti persekutuan itu, adik-adik. Tetapi murid-murid yang lainnya bersukacita dan mereka dengan rasa ingin sekali menyampaikan berita sukacita itu kepada yang lainnya. Dan mereka sampaikan itu kepada Thomas. Mereka katakan bahwa di situ dikatakan
kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi apa jawab Thomas? Gak mungkin, saya nggak percaya. Kalau saya belum melihat lubang paku, tangan yang sudah tertusuk paku itu, saya tidak percaya. Saya tidak percaya kalau saya belum menyentuh lambungnya yang tertusuk dan tertikam itu. Saya tidak percaya. Sekali-kali saya nggak percaya, nonsen itu. Ada ketidakpercayaan dari seorang murid Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih, kita lihat di sini, ya. Ternyata di dalam cerita ini, kemudian beberapa hari selanjutnya, mereka melakukan persekutuan kembali. Dan adik-adik tahu, ketika mereka melakukan persekutuan itu, ibadah itu, tempat yang mereka pakai itu terkunci semua. Dan pada saat itu, Thomas ikut dalam persekutuan itu. Nah, ketika pintu terkunci, ternyata apa adik-adik? Di situ dikatakan dalam firman Tuhan, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka. Bayangkan, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus berbicara, damai sejahtera bagi kami. Kemudian ia tahu, dia bicara kepada Thomas, ya, Thomas, kemarilah, taruhlah jarimu di tanganku yang berlubang karena paku. Kemudian Thomas dengan rasa percaya luar biasa, antara percaya dan tidak, dia menyentuh tangan Yesus. Dan adik-adik tahu, dahsyat, Thomas bisa menyentuh tangan itu, menyentuh tangan itu seperti ini, ya. Dan ketika itu juga Yesus suruh lagi Thomas, ulurkan tanganmu, peganglah lambungku yang tertikam dan tertusuk ini. Dan Thomas kembali menyentuh lambung Yesus. Dan wow, adik-adik, wow sekali, luar biasa. Itu bisa Thomas sentuh, adik-adik. Nah, kemudian Yesus berkata apa kepada Thomas? Jangan engkau tidak percaya. Jangan engkau tidak percaya kepadaku, tapi percayalah. Dan apa jawab Thomas, adik-adik? Ya Tuhan, Allahku. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini untuk kita, untuk adik-adik sekolah minggu, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi adik-adik jangan merasa berkecil hati ketika beribadah melalui via online. Aku cuma di rumah ibadah sekolah minggu sendirian. Jangan berkecil hati. Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Walaupun adik-adik beribadah di rumah sendiri, ya, yang mengikuti ibadah di rumah sendiri, misalnya adik-adik hanya sendiri di rumah yang sekolah minggu, jangan berkecil hati. Firman Tuhan katakan, ketika engkau bersekutu bersama-sama, ya, Tuhan hadir. Kan aku sendiri, nggak bersama-sama teman-teman. Kita kan ibadahnya bukan di gereja. Sama adik-adik. Ketika kita datang dengan kesungguhan hati adik-adik sekolah minggu untuk beribadah kepada Tuhan, semua adik-adik yang lainnya di rumah masing-masing ikut beribadah dan Tuhan hadir pada saat itu. Dan di sini kita mau lihat orang yang hadir, orang yang datang beribadah kepada Tuhan, menerima berkat dan sukacita dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan sampaikan damai sejahtera bagi orang-orang yang datang beribadah bersekutu kepada Tuhan. Dan kita lihat berkat yang mereka dapat lagi. Mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Pada waktu itu ketika mereka beribadah, ya adik-adik, ya, mereka bersekutu yang pertama waktu itu Tuhan hadir sehingga mereka katakan, kami melihat Tuhan. Tapi ternyata Thomas kata, nggak percaya. Dan ketika persekutuan yang selanjutnya, Thomas hadir, adik-adik, dan Thomas melihat kuasa Tuhan. Takjub,
takjub sekali adik-adik. Karena apa? Dia benar-benar melihat Yesus. Bukan halu adik-adik ya. Bukan halusinasi, bukan. Bukan hantu bergentayangan yang dia lihat adik-adik, bukan. Bukan yang melayang-layang itu, enggak. Kenapa? Dia takjub Yesus yang sudah mati hidup di hadapannya. Bahkan Yesus memanggil dia dan menyuruh dia untuk menyentuhnya. Dan ketika dia menyentuhnya adik-adik, Yesus bukan bayangan yang tidak bisa disentuh, tapi Yesus bisa disentuh. Real, nyata. Yesus hidup adik-adik. Bukan gentayangan ya, bukan. Tapi benar-benar hidup. Nah, di sini kita lihat berkat bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberikan damai sejahtera. Makanya adik-adik harus rajin sekolah minggu, harus semangat ya. Jangan gara-gara ibadah di rumah sendiri, adik-adik ibadahnya sambil tiduran. Ya. Atau sambil makan. Jangan. Tapi kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang baik, berpakaian yang rapi, beribadah dengan sungguh. Kenapa? Tuhan hadir adik-adik. Tuhan hadir bersama adik-adik ketika adik-adik beribadah. Adik-adik akan merasakan sukacita, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada adik-adik, kepada keluarga, kepada orang tua. Ya. Nah, ini harus adik-adik ingat. Ya. Dan yang selanjutnya kita lihat di sini. Dan adik-adik harus beriman kepada Tuhan. Percaya. Sekarang Inang tanya deh, adik-adik percaya enggak bahwa Tuhan itu ada? Bahwa Tuhan itu bangkit dan hidup? Ya, kita harus percaya. Karena firman Tuhan tadi katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita diajarkan oleh orang tua kita dan dibawa kita ke gereja untuk sekolah minggu, untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan lebih dalam lagi, iman kita bertumbuh dan semakin dalam dan percaya, yaitu melalui apa adik-adik? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu menumbuhkan iman di dalam diri kita. Sehingga seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, coba dibuka adik-adik. Ibrani 11 ayat 1, di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mungkin tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Khususnya di saat kita beribadah, di saat kita berdoa. Nah, adik-adik jangan berpikiran, emang benar Tuhan itu ada? Ada, real. Bahwa Yesus hidup, mati, hidup, bangkit, hidup. Real adik-adik, itu bukan hoax. Ya, Tuhan Yesus bukan mati suri, karena Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya hingga pada saat ini. Ya, inilah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada kita. Seperti tema pada minggu ini, percaya meskipun tidak melihat. Tuhan Yesus menginginkan agar umatnya, agar anak-anak sekolah minggu seperti di ayat 29 tadi, yaitu percaya, berbahagialah kalian yang percaya meskipun tidak melihat. Karena iman kita, karena kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, oleh hamba-hamba Tuhan, dan terutama oleh firman Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatakan dan menyatakannya kepada kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk itu mari semangat untuk beribadah. Meskipun sendiri di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu, semangat ya, sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir. Karena apa? Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kalian butuh Tuhan,
kalian butuh pertolongan Tuhan, kalian butuh penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan adik-adik, tetapi justru kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kita cukup memanggil nama Tuhan, kita berdoa kepadanya, maka Tuhan hadir tengah-tengah kita. Nah, untuk itu adik-adik, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu, ibadahmu, karena engkau akan kehilangan, ya, engkau tidak akan mendapatkan berkat, ya. Jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan sukacita, berkat-berkat, yuk kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, dan kita percaya akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena sudah dinyatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita, bahwa Yesus yang tadinya mati, disalibkan, ya, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Tidak hanya bangkit adik-adik, kalau bangkit terus mati lagi itu sama seperti mati suri. Tapi ini tidak, bangkit dan dia hidup bukan sehari hidupnya, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi selama-lamanya Tuhan Yesus hidup. Nah, jadi adik-adik percaya? Iya, kita harus percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Untuk itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuatkan diri kita melalui firman Tuhan, ya, sehingga semakin kuat kita percaya, semakin kuat kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan menolong kita, Tuhan bersama kita, Tuhan menyatakan kuasa-kuasanya yang dahsyat ke dalam kehidupan kita. Nah, sekarang tugas kita, tugas adik-adik sekolah minggu untuk kelas kecil, ya, marilah kita mengerjakan tugas-tugas kita pada minggu ini. Tugas kita pada minggu ini untuk kelas kecil, gambar akan Inang sampaikan nanti melalui grup, ya, melalui grup kita. Kemudian untuk kelas besar, Inang minta kalian buat video, ya, buat video menceritakan kembali perikop kita pada hari ini, ya, menceritakan kembali dengan bahasa kalian, ya. Nah, kirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, ya. Nah, kemudian untuk kelas pra-remaja, Inang minta kalian bisa buat video, ya. Inang minta kalian bisa sharing pengalaman-pengalaman yang kalian alami, ya, melalui video. Hal-hal apa saja yang sudah Tuhan berikan, nyatakan kepada adik-adik, hal-hal yang luar biasa yang bahkan tidak masuk akal adik-adik. Bisa ya, saya bisa seperti ini. Sepertinya tadinya tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin, ya. Sepertinya mustahil, ternyata terjadi dan kita bisa merasakan dan menikmatinya. Nah, Inang ingin kalian sharing, ya. Kalian buat video apa yang sudah kalian rasakan, apa yang sudah kalian alami, yang menurut kalian sepertinya hal yang tidak masuk akal, tapi terjadi di dalam kehidupan kalian. Karena apa? Sharing itu, video ini, adik-adik sekolah minggu bisa menolong, bisa menguatkan teman-teman kita yang lainnya yang butuh penguatan, sehingga kita boleh semakin bertumbuh dan semakin yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita, ya. Itulah adik-adik kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini. Dan untuk ayat hafalannya yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan kita Yohanes 3 ayat 16. Sudah dapat? Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ayat hafalannya ya adik-adik. Karena begitu besar bukan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi adik-adik, Inang berbahagia, adik-adik sekolah minggu berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat, karena iman kita yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan, firman-Mu menguatkan kami,
bahwa begitu dahsyat dan luar biasa kuasa Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, di mana Engkau Tuhan yang sudah mati disalibkan, mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami umat manusia. Dan bahkan Tuhan, Engkau bangkit dari kubur dan Engkau telah hidup hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Engkau hidup bersama-sama dengan kami Tuhan. Meskipun Tuhan kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau sendiri mengingatkan kepada kami Tuhan, berbahagialah kami yang percaya meskipun kami tidak melihat. Tuhan Yesus, kuatkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap beriman, setia kepada Tuhan. Dan biarlah iman kami Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk Inang Sintua dan Nia yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita ingin mengakhiri ibadah kita. Kita sekaligus mengumpulkan persembahan. Untuk itu mari siapkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Aku Diberkati. Kita akan doakan persembahan kita dan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan kehidupan bagi kami. Kami sungguh merasa bersyukur karena begitu besar kasih dan berkat Tuhan yang sudah kami terima di dalam hidup kami hingga pada saat ini. Sebagai tanda syukur kami ya Tuhan, hari ini kami menyampaikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya sebagai persembahan yang kudus di hadirat-Mu. Berkatilah persembahan ini dan bimbinglah para pelayan-Mu dalam mempergunakannya untuk pelayanan dan pengembangan kerajaan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Ajarlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik sekolah minggu kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Allah yang kudus kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
adik-adik semua. Membuktikan dia hidup. Abang-abang kalau misalkan ada yang meninggal, mati dan hidup kembali. Sudah percaya. Iya, jadi beneran itu ya kayak beritanya. Tidak hoax, Fakta. nyata dan fakta. Tidak rekayasa. Iya, sosoknya itu adalah Yesus. Wah, jadi adik-adik harus percaya. Bukan Bukan karena karena melihat ya. Betul. Oke deh adik-adik, terima kasih ya yang sudah menyaksikan ibadah online dia hari Minggu ini. Gak di skip kan ya? Nggak dong, Ikutin Kak. terus kan ya. Betul. Oke deh adik-adik, Nah. jangan lupa untuk ikutin lagi ya ibadah-ibadah berikutnya minggu depan. Oke dan apa lagi? Demikian juga kami guru sekolah minggu tidak pernah lupa untuk mengingatkan adik-adik untuk menerapkan protokol 5M. 5M. Yang pertama, memakai Masker masker. nih, kayak kita udah nih. Yang kedua, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. sanitizer. Yang ketiga, Menjaga menjaga jarak. jarak. Yang keempat, menjauhi Menjauhi kerumunan. kerumunan.